Hai, gambar apa ya hari ini? Hai friend, apa kabar kalian? Semoga sehat jasmani dan kejiwaannya. Karena masa-masa menjelang pengumuman pemilu, jiwa manusia gampang terganggu ya. Apakah kalian jadi salah satu manusia yang kena dampak efek samping dari pemilu? Tapi hari ini kita nggak akan ngomongin soal pemilu friend. Hari ini kita mau bahas salah satu permasalahan paling krusial dalam dunia menggambar gepeng, yaitu bagaimana cara shading yang baik dan benar sesuai KBRT, Kamus Besar Yana Terbalik. Udah lama ya kita nggak bagi-bagi video yang berbau tips atau tutor kayak gini. Banyak banget manusia-manusia gua yang baru belajar merangkak menanyakan gimana caranya shading. Gimana caranya shading mata, shading rambut, baju, shading gacha. Hah? Kenapa beberapa manusia menganggap shading setiap bagian itu caranya beda-beda? Padahal bisa loh disederhanakan jadi satu cara yang sama aja. Ayolah friend, sederhanakan hidup kalian. Kita itu bisa aja pakai satu teknik untuk shading semua hal. BTW, untuk video hari ini kita udah ada tikus percobaan yang siap membantu kita tanpa upah. Jejeng, Nenek Sunade. Siapa yang gak kenal sama nenek semok satu ini? Satu-satunya presiden wanita di desa Konoha. BTW, aku pose dan konsepnya pakai referensi dari Pinterest dan juga artnya lik_617_ yang wonder ini. Kembali ke topik awal, masalah utama yang biasa dihadapi manusia gua ketika mau shading itu ada dua. Yang pertama, nggak tahu warna yang cocok buat shading, dan yang kedua, nggak tahu mana yang harus di shading. Iya ndak? Iya kan? Kenapa aku bisa tahu? Karena kita pernah melewati hal yang sama, friend. Karena kita pernah menginjak endut yang sama. Dan hari ini aku akan sharing gimana caraku buat ngatasi dua masalah dalam pershadingan itu tadi. Untuk shading gambar yang punya banyak warna kayak gini, memang bikin kebakaran jenggot sih, friend. Lihat deh, ada warna hijau, kuning, coklat, putih, dan lain-lain. Aku dulu selalu pick satu-satu warnanya, terus diatur lebih gelap, kemudian baru di-shading dengan ngamut, membabi buta tanpa pedoman. Dan untuk melakukan hal seperti itu, berulang-ulang di setiap bagian dengan warna yang berbeda, itu benar-benar menguras waktu, tenaga, pikiran, dan jenggot habis kebakar. Ya kalau warna yang kita atur itu udah cocok ya sama gambarnya. Tapi kalau enggak, gimana? Kita harus nyari lagi warna yang cocok sampai dapat. Makin kebakar ya semua rambut kita. Nah, daripada kita ngatur warna satu-satu seperti seorang OCD, kenapa nggak ngatur satu warna aja buat seluruh bagian? Sekarang ini aku suka banget pakai cara ini, friend. Pertama, siapkan gambar kalian yang udah mau masuk tahap shading. Tambahkan layer dari kanvas, tambahkan layer satu lagi yang dipangkas ke layer gambar kita. Biasanya aku pakai shade coklat kayak gini untuk mood gambar yang hangat, dan warna ungu gelap untuk mood yang lebih cool, dingin, dan dekat dengan kematian. Untuk kali ini kita pakai yang shade coklat karena aku tidak rela kalau Sunadeku ini dalam masa pilu. Kalau kita langsung gores ngasal membabi buta kayak gini, ya elek hasilnya. Apa ini? Sensor KPI? Makanya kita perlu atur blending modenya jadi linear burn. Dan opacity-nya atur aja sesuai keinginan dan nafsu heroik kalian. Aku pakai 31%. Jejeng! Dengan ini kita nggak perlu gila-gilaan mikirin warna buat shading lagi. Dan kita bisa langsung fokus ke shading menyeluruh secara garis besar. Lanjut. Warna udah dapet, tapi gimana dong mulainya? Aku masih nggak tahu bagian mana yang harus menghitamkan. Diam malu ya. Sebelum Waluyo lepas dari kandang, ayo kita baca traktiran donat minggu ini dari manusia-manusia goa yang budiman. Yang pertama ada dari Mikala Rena. Halo Kak Riana, semangat terus kontennya. Suka banget sama Arsel kakak. Pucat-pucat nyos. Kurang dari 3. Love. Halo Mika, makasih supportnya. Aku senang kau suka dengan artku. Love you too. Lanjut dari JJ. Halo manusia goa, terima kasih banyak karena videomu sudah menginspirasiku untuk menggambar lagi. Semoga donatnya mengenyangkan. Salam dari kota Seribu Parit. Seribu Parit? JJ dari Pontianak kah? Salam ya.
Makasih JJ, aku senang videoku bisa menginspirasimu untuk kembali menekuni dunia gepeng ini. Dan donatnya mengenyangkan banget. Makasih untuk kalian yang udah menafkahi aku minggu ini. Love. Wajar aja friend kalau kita ngerasa bingung buat nentuin mana daerah yang perlu di shading. Biasanya sih karena takut atau ragu dengan hasilnya. Gimana ya kalau nanti jelek? Gimana ya kalau kelihatan aneh? Dan rasa ragu itu bikin pikiran dan praktek kita jadi terbatas. Sampai akhirnya shadingnya itu malu-malu gitu loh. Jadi cuma sak dumil gini. Seperti bolot yang mengendap. Ayo, ngaku kalian yang shadingnya kayak gini. Jadilah berani untuk menghitamkan karaktermu, friend. Buat shading yang dramatis. Tapi kalau namanya takut gak bisa dipaksakan kan? Jadi, daripada mikir bagian mana yang harus di shading, mungkin bisa kita coba untuk membalikkan pikiran kita. Gelapkan karaktermu seutuhnya, friend. Dan pikirkan bagian manakah yang harus di lighting. Oke? Untuk tahu itu, kita perlu menentukan dari mana arah cahaya yang datang, yang menjedori karakter kita. Misal, cahayanya itu datang dari samping kanan. Berarti, bagian-bagian yang terang itu ya bagian yang kanan. Rambut kanan, muka kanan, dada kanan, semua bagian kanan. Misal datangnya cahaya itu dari kiri, berarti ya yang terang semua bagian kirinya. Dan berlaku juga untuk semua arah yang lainnya. Percaya deh friend sama aku. Ini akan bikin kalian lebih berani untuk main shading. Di tahap ini kita cuma fokus ke garis besar shadingnya. Nggak perlu mikir buat detailing atau apapun itu. Jangan tergesa-gesa dan kemecer seperti anjing rabies ya. Begitu shading selesai, gandakan layer shading kalian, terus pangkaskan ke setiap layer base color yang kalian punya. Sekarang tinggal detailing alias rendering. Tambah aja layer di atas layer shading kalian, dan kita sekarang fokus ke rendering tiap partnya. Ketika udah ngelarin shading meskipun cuma satu warna, tapi bisa langsung kelihatan gitu loh bentuk dan dimensi dari gambar kita. Rasa puas muncul, ngeboost mood buat ngelanjutin, dan bikin tahap detailing jadi lebih gampang. Singkat cerita, detailingnya selesai, dan jejeng! Jadi, aku nggak main render yang jelimet-jelimet banget ya, karena udah banyak kebantu dari shading kita secara garis besar tadi. Kenyot banget gak sih cara shading kita kali ini? Menghemat waktu dengan hasil yang lebih akurat dan pastinya kenyot. Kupersembahkan Tsunade merem pada kalian. Dan ya gitu aja. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa diterima dengan mudah. Semoga kalian gak masuk angin. Dan makasih udah nonton. Jangan lupa subscribe biar aku bisa makan enak. Dadah.